Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah pagi kita dengan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Kita semua nyanyi ya, biar YouTube-nya bingung. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa dengan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan selama masa pandemik ini. Dan terima kasih bahwa Engkau menyediakan makanan bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, pagi ini saatnya kami mau membaca firman-Mu, kami sharing tentang firman-Mu. Mari Tuhan buka hati pikiran kami, singkapkanlah rahasia dari firman-Mu itu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, Pendeta Bram Manaha yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah kami semua boleh diberkati oleh pembacaan firman-Nya. Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tunggu. Saya belum. Tunggu. Oh, udah. Terima kasih atas anugerah-Mu. Iya. Imamat 1 pasal 1 ayat 1. Silakan Om Bram. Baik. Korban bakaran Imamat 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Lanjut. 2 ayat kali Om Bram. Oke, baik. Ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Bu Nela. Ayat 3, jika persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Dia harus membawanya ke situ kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4, lalu dia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Ya, Resti. Kemudian haruslah ia membeli lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu,
harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Ya, ayat 7. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Ayat 8. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Ayat 9. Tetap isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebab korban bakaran sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 10, jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Sebab haruslah ia membeli pada titik mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun diam-diam, anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada memotongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepadanya dan lemaknya ditaruhnya semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. 13. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 14. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Ya, ayat 15, imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Ayat 16, pemboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah di sebelah timur ke tempat abu. Ayat 17, dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Ya, kita akan diam sejenak untuk merenungkannya. Nanti kita akan kembali sebentar lagi.
Ya, kita kembali. Silakan Om Bram. Baik, shalom semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur kita sudah memasuki imamat pasal yang pertama. Dari pembacaan kita imamat 1 sampai 13, saya mendapat rema dari ayat yang ke-33, ayat 3. Di situ dikatakan, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Dari sini rema yang saya dapatkan adalah korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban atau persembahan di dalam ibadah baik Yahudi maupun Kristen adalah sesuatu yang sangat sakral dalam sudut pandang religius. Namun kita bayangkan apa yang sudah dengan jerih payah atau dengan kerja keras yang dipersembahkan atau yang diberikan itu tidak diterima oleh sang penerima dari korban itu sendiri. Hal tersebut pasti sangat mengecewakan dan menyakitkan hati ya. Yang akan menyebabkan orang yang memberi itu akan menjadi kapok untuk memberi lagi di kemudian hari. Di dalam ayat ini dikatakan Tuhan bahwa persembahkan korban yang tidak bercela di pintu kemah pertemuan. Nah, apa artinya itu? Artinya Tuhan ingin kalaupun mempersembahkan korban yang terbaik harus dengan cara yang benar. Kata sempurna adalah standar terbaik dari sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandang manusia. Sedangkan di depan pintu artinya dengan cara yang benar dan baik, bukan di belakang pintu, atau di samping, atau di atas, dan seterusnya. Tetapi harus di depan pintu. Selain itu, di situ dikatakan di kemah pertemuan, artinya di tempat yang selayaknya atau tempat yang tepat. Artinya di rumah Tuhan, tidak boleh di mana-mana ya. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 19 yang sudah kita lalui, dikatakan di sana yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Juga di dalam satu Raja-Raja pasal 15 ayat 15 juga dikatakan, ya, ia membawa persembahan kudus yang ayahnya, persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Begitu juga di dalam 2 Raja-Raja 12 ayat 4 dikatakan, berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaiannya yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Bahkan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 juga dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini di sini adalah persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan dan dibawa ke rumah Tuhan
dengan rela hati. Jadi persembahan itu dikatakan oleh setiap firman Tuhan dibawa ke rumahnya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan besar bagi kita, persembahan terbaik apa yang Tuhan minta kepada kita? Dan Dia ingin kita persembahkan kepadanya dengan rela hati dan hal tersebut berkenan kepada Tuhan. Ini pertanyaan yang harus kita sadari dan kita harus lakukan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana ungkapan Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang mungkin kita sudah tahu semua, dan karena ini adalah ayat familiar bagi orang Kristen. Dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini adalah persembahan satu-satunya yang dapat berkenan kepada Tuhan ketimbang persembahan yang berupa harta kekayaan dunia ini. Ya, itulah sebabnya Tuhan menunda kedatangannya yang kedua kali karena hal ini. Ya. Kalau kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ingat, Tuhan selalu menanti kita ya di depan pintu kemah suci atau bait Allah, yaitu diri kita, untuk kita persembahkan diri kepadanya sebagai persembahan sempurna bagi dirinya. Ini yang Tuhan nantikan setiap saat. Ya, menanti di depan pintu hati kita. Ya, Wahyu pasal 3:20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, karena itu, saudaraku, janganlah berlama-lama memberikan diri kita kepada Tuhan sebagaimana undangan Yesus kepada kita setiap saat untuk datang kepadanya. Sebagaimana di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku, tentu kita ingin berkenan kepada Tuhan, bukan? Kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan itu bergantung kepada kita. Pilihlah sekarang, ya. Karena pilihan itu ada di tangan kita, bukan ada di tangan Tuhan atau di tangan siapa-siapa. Ya, kita bukan robot tetapi ciptaan yang diberikan Tuhan hak untuk memilih, hak bebas untuk memilih. Karena itu, kalau kita ingin korban kita berkenan kepada Tuhan, maka korban itu adalah diri kita sendiri, kita bawa kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan dengan rela hati sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan itulah persembahan yang sesungguhnya. Ya, kita baca tadi dalam kitab Roma tadi. Ya, nah oleh karena itu saudaraku, hari ini jika kita belum mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mungkin kita baru persembahkan mulut kita, mungkin kita baru persembahkan pikiran kita, mungkin kita baru persembahkan tangan atau kaki kita. Mari kita mau untuk mempersembahkan keseluruhannya kepada Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan rela hati. Maka persembahan itu kata Tuhan lah yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menunda waktu. Ya. Nah, inilah yang bisa saya bagikan kepada kita. Semoga dapat memberkati hidup kita hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, silahkan untuk teman-teman mungkin ingin berbagi rema dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Silahkan untuk boleh berbagi dengan kita. Iya.
Saya tertarik dengan ayat 3 nih. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya di pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Saya tertarik dengan persembahan yang tidak bercela. Nah, jadi dalam Alkitab persembahan itu ada tata caranya ya, ada aturannya, ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Jadi bukan hanya sekedar membawa binatang terus di apa namanya disembelih begitu saja, tetapi ada syarat-syarat yang harus diberikan, yaitu tidak bercela. Dia harus seekor jantan, ya, tidak, jadi tidak sembarangan, tidak bercela. Ini adalah apa ya? Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi Om Bram. Ini adalah representasi gambaran apa yang akan dilakukan Yesus sebagai korban yang tidak bercela. Seperti di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, yaitu waktu itu Yohanes Pembaptis ya, dia mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia adalah merupakan gambaran yang akan dilakukan oleh Yesus. Dia adalah korban binatang yang tidak bercacat, ya, tidak bercacat. Jadi harus sempurna. Nah, kalau apa namanya binatang itu kan tidak bisa seperti apa ya? Dia akan terus berulang-ulang setahun sekali melakukan korban seperti kayak pengampunan dosa gitu ya, pengampunan dosa, melakukannya setahun sekali. Sementara yang Yesus lakukan itu nanti adalah satu kali untuk selamanya. Jadi Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak bercela, ya. Bahkan di kitab orang tetangga kita juga Yesus Isa Al-Masih itu disebutkan sebagai suci, ya. Dan Yesus adalah satu-satunya yang tidak bercela, tidak berdosa, tidak ada di satu ayat pun yang dikatakan bahwa Yesus melakukan kesalahan, ya. Tetapi Yesus selalu hadir dengan segala kewibawaannya, ya, wibawa ilahi, sehingga orang-orang datang berkerumun kemanapun Yesus datang, orang berkerumun ingin mendengarkan dia, karena apa yang keluar dari mulut Yesus itu adalah penuh dengan kuasa, sehingga orang saya membayangkan ketika Yesus berbicara, kalau saya ada di sana mungkin saya akan ternganga gitu ya, terpesona dengan apa yang disampaikannya, oleh karena firman-Nya itu adalah penuh dengan kuasa. Firman-Nya yang keluar dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu beda dari kebanyakan tokoh-tokoh agama saat itu. Ya, kalau apa namanya, Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, itu kan bukan ajaran agama-agama kebanyakan ya. Berdoalah untuk orang-orang yang menyakiti kamu, itu bukan ajaran agama-agama yang kita lihat selama ini. Bahkan saya beberapa kali bersaksi bahwa saya terpesona oleh perkataan Yesus, kasihilah musuhmu. Ya, betapa Yesus itu menampilkan sesuatu yang tidak bercela. Bukan hanya kelakuannya, tingkah lakunya, tetapi perkataan-perkataannya juga tidak. Perkataan-perkataannya itu sungguh mempesona dunia. Banyak orang tokoh-tokoh dunia yang terkagum-kagum oleh perkataan-perkataan Yesus, ya, kasihilah musuhmu. Selalu perkataannya itu adalah sesuatu yang membawa damai, ya, bahwa barang siapa yang membawa damai, maka dia disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus adalah perkataan-perkataan yang membawa orang itu merasa nyaman. Itulah tampilan dari satu sosok yang tidak bercela. Yesus adalah tokoh satu-satunya yang tidak bercela itu. Itu sementara dari saya. Silakan Om Bram kalau ada yang mau dikoreksi. Ya udah Bu, itu sudah tepat ya. Itu. Ya. Ya, yang lain silakan. Itu sama dengan di dalam Kolose, ya, dan juga dalam Ibrani pasal 10 ayat 1.
tentang bayangan ya daripada Yesus Kristus gitu, korban itu ya. Dan itu digenapi oleh Yesus, maka setelah itu kita yang hidup di dalam Kristus tidak perlu lagi untuk melakukan korban yang bersifat seremonial seperti dilakukan oleh orang Yahudi begitu. Nah, itulah yang tidak kita temukan di kitab Quran, ya, di Quran tidak ada tentang persembahan-persembahan seperti ini. Persembahannya harus seperti apa? Binatang yang tidak bercela, tidak ada disebutkan di situ. Untuk apa korban itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Korban itu tujuannya, kalau di sini kan ada korban persembahan, korban syukur, ada korban penebusan dosa, jadi macam-macam gitu. Tetapi di Quran itu tidak ada seperti itu. Mereka melakukan korban itu katanya hanya untuk mengikuti, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim yang mempersembahkan anaknya. Nah, jadi tidak ada tujuannya sebetulnya, hanya mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Tapi kan itu beda banget dengan yang ada di Alkitab. Tujuannya begitu banyak. Ada penebusan dosa, itu adalah yang utama yang kita tampilkan, yang selama ini kita baca di dalam Alkitab, bahwa korban itu adalah untuk penebusan dosa. Inilah yang tidak disampaikan di Quran. Harusnya itu disampaikan itu. Bahkan di Quran dikatakan bahwa Yesus itu tidak dikorbankan, Yesus itu tidak mati. Jadi yang jadi pertanyaan, apa benar Tuhan yang ada di Quran itu adalah Tuhan yang ada di Alkitab? Nah, itu harusnya selaras, sehati ya, sejalan message yang disampaikan oleh Tuhan, jika itu Tuhannya sama gitu. Ya. Jadi kalau memang kaum muslim mengatakan mengikuti mila Abraham, ya, maka mereka harus meyakini konsep penebusan. Karena korban yang pada saat itu di mana seharusnya adalah Ishak atau menurut Islam adalah Ismail ya. Maka itu adalah penggantian dengan domba itu kalau dalam teologi kekristenan itu namanya teologi pengganti. Jadi anak domba itu adalah pengganti daripada anak Abraham yang hendak dikorbankan. Yang kedua, ada konsep penebusan. Jadi Tuhan sendiri menebus anak daripada Abraham itu dengan korban. Di situ dikatakan bahwa dalam kejadian 22 itu adalah anak domba jantan. Nah, kenapa bukan anak domba betina tapi jantan? Itu berbicara tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korban untuk menggantikan orang Israel. Nah, mereka menuduh Rasul Paulus mengganti Taurat. Sebenarnya Rasul Paulus tidak mengganti Taurat, tapi dia sedang mengatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk menggenapi nubuatan tentang penggenapan korban ini. Korban seremonial. Jadi hukum yang bersifat seremonial itu yang tidak berlaku. Tetapi kalau hukum sipil maupun hukum moral tetap. Karena di dalam Yahudi itu semua hukum itu terbagi menjadi 3. Ada hukum seremonial, ada hukum moral, dan ada hukum sipil. Nah, yang dibatalkan adalah hukum seremonial soal korban-korban ini. Karena korban yang sesungguhnya sudah datang, yaitu Sang Mesias yang dikorbankan gitu. Jadi sudah selesai. Termasuk ibadah ritual lainnya sudah selesai yang bersifat seremonial. Itu sampai Yesus dikorbankan sudah selesai. Jadi yang dibatalkan adalah seremonialnya karena sudah selesai. Tidak perlu lagi kita setiap berbuat dosa itu beli kambing domba gitu kan. Untuk kita korbankan tiap hari. Bayangkan kalau tiap hari kita lakukan itu, setiap kali buat dosa, korban. Setiap kali. Bangkrut kita. Nah, orang bangkrut, bisa bunuh diri, stres ya kan. Orang stres loh. Duitnya habis jual harta kekayaan hanya untuk ngurusin
dosa saja, ya kan? Nah, maka itu sudah digenapi melalui Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sekarang kita hanya bisa beriman kepada Yesus, selesai. Kalau melakukan dosa ya tidak sengaja, datang minta ampun sama Yesus. Dia akan setia mengampuni kita itu. Jadi kaum Islam ini kan nggak ngerti, nudut tanpa dasar gitu. Mereka sendiri melakukan korban katanya ngikut mila Ibrahim, tapi nggak ngerti. Hanya kalau kita tanya alasannya supaya kasih makan orang-orang dengan daging. Ya, kenapa harus Iya. tunggu setahun sekali? Tiap hari juga bisa ke pasar beli daging atau beli kambing ke domba ke apalah sapi ke sembelih Iya. bagi sama orang kan selesai itu. Oke, silakan. Ya, lagi pula kalau korban itu adalah Ishak atau Ismail, bahkan di kalangan Islam sendiri para penafsir ada yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu memang Ishak gitu loh, memang Ishak. Dan tadi malam saya membaca bahwa beberapa ulama itu berijtima bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail, gitu ya. Jadi berijtima itu adalah kesepakatan para ulama. Kan harusnya kan yang itu kan harus Tuhan dong ya yang mempunyai otoritas Tuhan. menentukan, bukan manusia, tetapi Tuhan manusia? menentukan. Tuhan berkata di sini harus seekor jantan yang tidak bercela, bukan manusia yang menentukan, tetapi Tuhan gitu ya. Nah, kalau yang dikorbankan itu Ishak ya atau katakanlah Ismail gitu, maka itu tidak bisa karena kan Alkitab katakan harus yang tidak bercela. Sementara semua manusia itu adalah sudah terpapar oleh dosa. Jadi nggak mungkin karena itu Tuhan menggantikannya dengan domba. Dan lagi ya itu apa yang dilakukan oleh Abraham terhadap Ishak itu adalah merupakan bayang-bayang yang akan dilakukan oleh Yesus. Yang ini yang tidak dimengerti oleh saudara-saudara kita Muslim. Ya, misalnya ketika Ishak itu disuruh oleh Abraham untuk Abraham menaruh kayu di atas punggungnya si Ishak, itu adalah bayang-bayang ketika Yesus memikul salibnya. Ya, itu adalah bayangan Yesus membawa salib kayu yang dipikul oleh Ishak. Itu adalah bayangan akan apa yang dilakukan oleh Yesus di kemudian hari. Ya, jadi itu pertama. Yang kedua itu tadi bahwa tidak mungkin kita mempersembahkan manusia untuk mempersembahkan karena persembahan itu harus tidak bercela. Hanya Yesus yang adalah Tuhan, yang satu-satunya yang tidak bercela. Kenapa kok Tuhan mati? Oh enggak, Tuhan enggak mati. Yesus menjadi manusia supaya dia bisa dikorbankan karena kalau Tuhan kan nggak bisa dikorbankan, nggak bisa dimati. Karena itu dia menjadi manusia supaya dia bisa menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Ini yang saudara-saudara Muslim tidak mengerti gitu. Iya. Ya, ada pembocoran sedikit ya. Hari Sabtu kita bahas itu. Kita Wah. bahas itu. Di ISBN lagi ya Om Bram? Iya betul. Bukan. Oh. Kita di WFM. Oh, di WFM. Nah, karena hari Jumat saya tidak bisa karena hari Jumat kami ada rapat pembentukan panitia Natal, jadi saya harus hadir. Nah, jadi kita alihkan ke hari Sabtu. Hari Sabtu karena saya kosong, Pak Kris tidak ada, jadi kita ganti bahas itu. Ya. Iya. Bahkan orang Kristen sendiri banyak loh yang tidak mengerti gitu ya hal-hal seperti ini. Nah, inilah yang sebetulnya harus diajarkan oleh gereja-gereja. Jadi bukan hanya jangan hanya ibadah-ibadah itu, tetapi pengajaran juga harus disampaikan supaya jemaat jangan mudah dikelabui oleh orang-orang sebelah. Terus dengan enaknya orang begitu gampang itu menjadi mu'alaf. Kemarin saya nonton itu katanya dia guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu kok bisa menjadi mu'alaf. Terbukti bahwa dia hanya menjadi Kristen begitu saja, tapi nggak ngerti apa itu kekristenan.
Ya hal-hal silakan yang Fresti mendorong kalau ada Israel. yang Ya, disampaikan. silakan Bapak Pres. Iya, kalau ini imamat nanti kita akan banyak sekali membahas mengenai korban dan peraturan-peraturan di dalam ibadah kita ya kepada Tuhan ya. Banyak sekali pernak-perniknya yang seremoni yang begitu harus teliti, harus tepat sesuai dengan aturan-aturan. Dan seperti tadi sudah dikatakan bahwa kita bersyukur sekarang kita tidak perlu melakukan seremonial itu semua karena semua digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam imamat yang pertama ini bicara mengenai korban bakaran. Korban bakaran ini korban yang dibakar habis. Dibakar habis, dan ini harus domba jantan, dan ini yang pertama kali dilakukan, dan ini merupakan satu ritual yang dilakukan untuk seperti pembuka gitu loh, karena dengan dibakarnya korban itu sampai habis, asapnya akan membumbung ke atas, dan itu merupakan bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Di kata-kata yang mengatakan bahwa menyenangkan hati Tuhan itu ada di sini disebutkan ayat 9, 13, 17, 3 kali, bahwa korban itu diharapkan yang kita lakukan, korban bakaran itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau di ayat yang ketiga, memang harus tidak bercacat supaya berkenan kepada Tuhan. Yang pertama itu tidak bercacat, yang kedua dimaksudkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian di ayat yang keempat, itu sebelum dibakar, sebelum disembelih, sebelum dikorbankan, imam harus meletakkan tangannya di atas korban bakaran. Ayat 4, supaya korban itu diperkenan, dan korban itu menjadi untuk mengadakan pendamaian antara manusia dan Tuhan ketika kita membawa korban bakaran, dengan menumpahkan tangan supaya diperkenan dan ada pendamaian. Setelah ada pendamaian, dibakar, dan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini urutan-urutannya. Yang pertama, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita, ketika melakukan ibadah kita kepada Tuhan, yang pertama harus dilakukan adalah yaitu kita harus datang kepada Tuhan dengan tidak bercacat. Kita harus kudus, kemudian kita harus kudus supaya ketika kita datang kepada Tuhan, itu diperkenan kepada Tuhan, dan kemudian apa yang kita lakukan yang pertama kali ketika kita berdoa, bukan permintaan atau segala macam, tetapi yang pertama kali adalah supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan dalam doa-doa kita? Melalui puji-pujian. Melalui kedatangan kita kepada Tuhan dengan kondisi kekudusan, kehidupan yang kudus. Kemudian dengan puji-pujian kepada Tuhan, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Itu sih rangkaian gambaran dari korban bakaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita datang kepada Tuhan dalam kondisi yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus, kehidupan yang kudus, kemudian kita datang dalam doa yang pertama kali adalah dengan puji-pujian kepada Tuhan, kekuasaan Tuhan, kita mengingat segala karya Tuhan, supaya itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Setelah menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita bisa melakukan ritual yang lain ataupun doa-doa yang lain. Itu sih yang saya dapatkan dari ayat-ayat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Fresti. Ibu Nela, ada yang mau disampaikan, Pak Dadang? Kalau tidak, kita akan tutup. Ada yang mau disampaikan, Pak Dadang? Nela, Bu Nela? Baik, kalau nggak ada, Umbra masih ada tambahan? Saya pikir sudah. Oke,
Ya, kita angkat satu pujian ya. Kita nyanyi bersama-sama karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih. Ibu Presti bisa pimpin doa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Tuhan, terpujilah Engkau karena Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Engkau sendiri datang ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkau saat ini berkenan kepada kami, karena darah Yesus, korban Tuhan Yesus yang menebus dosa kami. Yesus Kristus yang mendamaikan kami dengan Allah. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang kasih-Nya besar, Allah yang kudus. Tuhan, kami tidak bisa datang kepadamu karena kami penuh dosa, tapi Engkau sendiri Tuhan datang kepada kami. Engkau sendiri Tuhan yang berinisiatif menyucikan kami supaya kami layak. Oh haleluya, sungguh kami memuji kebesaran-Mu, memuji kasih-Mu, memuji pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau dahsyat, kami percaya kepadamu, kami mengakui Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami mengakui Yesus Kristus adalah Allah kami yang jadi manusia, berkorban, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh Allah yang sangat mulia, kami mengakui Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberi Roh Kudus kepada kami, memberi Roh Kudus kepada kami, memimpin hidup kami. Tuhan, kami minta kepadamu pagi hari ini, berikan kami telinga ya, yang mendengar suara Roh Kudus. Berikan kami hati yang taat akan firman-Mu. Tolong Tuhan berikan kami hati yang baik, supaya kami bisa meneladani Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami Tuhan berkenan kepadamu. Biarlah kehidupan kami Tuhan menjadikan cerminan bahwa kasih Yesus itu sungguh nyata. Dan kami meneladani Yesus Kristus. Biarlah hidup kami Tuhan ini yang sangat singkat.
berkenan padamu Tuhan, dan dapat berkenan dan dapat Tuhan untuk bekerja bagi kerajaan-Mu, supaya hidup kami yang sangat singkat ini berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu. Pakailah kami Tuhan. Berikan kami ketaatan-Mu dan kemampuan-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi saksi-Mu, untuk bisa menyebarkan begitu kasih Yesus kepada dunia ini, supaya kami bisa memperkenalkan kasih Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, Bung Bram. selamat Makasih Presti. pagi. Kasih teman-teman. Shalom. Selamat Tunailah pagi pada Pak semuanya. Pendeta dan ibunya. Oke. Ketemu besok Selamat pagi ya. Baik, Oke, shalom Ibu. semuanya. Ya. Shalom, Pagi Mbak. Bunela, Saya Bu juga Presti siap-siap mau pergi. semuanya. Saya keluar ya teman-teman. Sampai Iya, besok. saya Boleh. Tuhan berkati. Kami juga permisi. Saya juga Oke. permisi. Kalau gitu kita bubar. Tuhan berkati. Semoga dengan Ya. berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Oke. Tuhan berkati semua, Kak Bram. Baik.